Nah, disitulah saya melihat bagaimana modifikasi itu dites. Akito nggak bakal dijual. Karena tahu-tahu salah, gambar aja buat dihapus susah kan, lukisan kan. Nah, apalagi mobil, kamu sudah beli ini, beli itu, beli ini. Modalnya udah keluar banyak. Nah, habis itu nanti, waduh, gue mau ganti ini. Tutup. Oke. Halo guys, balik lagi di How to Treat Your Car. Kali ini kita ketemu sama temen baru atau suhu baru lah. Jadi dia adalah yang punya mobil BRV di belakang kita nih. Tapi sebelum ini kita mau kenalan dulu lah sama yang punya, baru kita muter-muter ajak dia ngobrol. Lanjut yuk. Oh, Marcel Om. Jules. Nah, Om Jules. Tapi sebelum kita jalan Om, saya paling penasaran, kan kita kenalan dari IG Om. Ya, betul. Akito Soichiro. Iya. Nah, itu penjelasannya gimana Om? Singkat aja. Ya, kalau penjelasan singkatnya, Aki itu panggilan dari teman-teman di The Brandas ke saya gitu kan. Kenapanya udah ketahuan lah ya. TOH itu dari tiga huruf belakang plat nomor. Nah, kalau Soichiro itu adalah penghargaan saya ke foundernya Honda. Nama lengkapnya dia adalah Soichiro Honda. Jadi Akito Soichiro, ada Jepang-Jepangnya dikit lah. Jadi ntar kan pasti di bawah nih tulisin nih IG-nya Akito Soichiro. Jadi kalian nggak penasaran lagi nih, apa sih maksud artinya namanya gitu. Nah, habis itu kita pastinya kayak biasa lah Om. Ritual kita adalah muter-muter di dalam mobil sambil ngobrol nggak jelas gitu lah. Boleh Om ya? Boleh banget. Kita lanjut langsung di dalam Om ya? Siap, oke. Let's go. Dan inilah How to Treat Your Car Season 2. Oke, kita mulai kali Om ya. Siap. Halo guys, balik lagi di How to Treat Your Car. Yes, hari ini gue akhirnya dapet narasumber mobil BRV. Akhirnya Om, makasih banget nih Om mau masuk How to Treat. Sama-sama. Nah, ngomongin soal BRV ini nih Om, ntar dulu, tapi kita kenalin dulu. Kita kenal tuh sebelumnya dari mana nih Om ceritanya Om? Kalau kenal sama Om Marcel itu waktu saya dengar-dengar dari acara MPV ID pas buka bersama. Betul. Nah, kita lagi kumpul, cuman Akito datangnya telat. Habis buka. Nah, akhirnya kita lihat-lihat liputan di TikTok, di story Instagram. Nah, kenalan lah sama Om Marcel waktu itu lewat MTXK. Nah, gitu. Akhirnya kita ngobrol ya Om. Di situ ngobrol dari DM dulu. Betul. Sampai akhirnya WA aja Om. Iya. Gitu. Tadinya saya kurang ajar banget Om. Saya pikir seumuran. Gak apa-apa. Alhamdulillah. Thank you. Jadi saya pikir seumuran ngomongnya kayak WA aja kali Mas ya. Gitu kan, ngomong Mas tuh kayaknya kurang sopan. Santai. Oke. Ke kanan ya? Iya, ke kanan. Siap. Nah, kita sambil muter-muter kita bakal ngobrolin soal mobil Om dulu nih. Mobil Om kita bahas modifikasinya dulu ya. Boleh. Oke, dari luar dulu nih Om. Nah. Apa aja sih yang udah diubah dari luar? Jadi mobil ini BRV tipe E tahun 2017, transmisi otomatis. Dia hitungan minggu hanya berstandar Ria. Nah, jadi pas udah beli cuma dalam minggu ya. Nah, jadi di awal-awal nggak sampai sebulan itu saya langsung
ilangin semua chrome-nya. Oh, chrome delete. Chrome delete dulu, tapi waktu itu masih pakai yang paling simple ya. Saya tutup semuanya pakai stiker hitam Dove dulu. Iya. Semuanya sampai ke roof railnya. Nah, terus akhirnya bulan depannya roof railnya dibuka. Kenapa tuh? Nah, saya senang mobil yang tipis-tipis. Jadi ya mau dibilang sedan wannabe, mau dibilang wagon wannabe. Nah, tapi yang jelas pokoknya lebih slim ya, lebih kecil simple gitu ya. ngelihatnya. Saya senang yang rapi-rapi, yang ya tongolan-tongolan itu buat saya nggak penting juga. Kurang enak di mata ya. Iya gitu. Padahal kita juga jarang make buat pulang kampung gitu. Iya, ya. untuk pasang roof box atau ember-ember di atas itu Iya. bisa dibilang enggak lah gitu. Terus dari situ ke lampu-lampu. Lampu diapain nih Om? Untuk luar dulu nih ya, kita Boleh, ngomong siap. Ya. Nah, lampu-lampu saya langsung setting pakai LED sama HID semuanya. Terus di belakang tuh juga ada ciri khas untuk BRV itu istilahnya lah. Jadi pinggir-pinggirnya itu dinyalain. Model-modelnya apa ya sekarang tuh ya yang kayak gitu ya. Aduh, kalau mobilnya Viper ya kalau nggak salah. Pokoknya okay. Jadi dia kayak kacamata gitu kalau dinyalain kalau malam ya. Jadi kelihatannya Ya, lebih itu. Dari lampu langsung sepatunya. Boleh sepatunya. Nah, Ini pakai sepatunya velg apa nih Om? Speknya waktu itu nih? pertama kali saya pakai velg OM CRV 2008. Pakai ban 50215 kalau nggak salah. Nah, jadi tampilannya masih tetap OM waktu itu. OM ya, ambilnya iya. alirannya OM look gitu. Tapi pakai velgnya sih CRV itu. Tapi naik jadi ring 17. Jadi agak gede. Agak gede. Terus? Nah, mulai main. Kalau masih tetap di luar ya. Nah, saya naik ring 18 waktu itu. Saya dapat lungsuran velg dari kakak saya. Ring 18, ET-nya gelap. Namanya dikasih ya. Iya. Langsung saya tempelin gitu kan. Dan Iya. kebetulan bekas BRV juga. Dan cocok. Ya cocok waktu itulah ya. Waktu itu udah keren aja gitu kan. Iya. Ya udah langsung pasang, saya pakein ban Dunlop waktu itu. Dunlop di Reza. Nah, Baru ini. baru akhirnya ini gitu kan. Nah, itu Speknya apa sih Om? Ini kan paling banyak ditanya nih kalau orang lihat velg sama bannya bagus, pasti orang penasaran nih spek velgnya apa sih Om? ada SSR Type C ini. Nah, ini kalau ini 8,5 juga lebarnya, ET-nya 35. Ban depan sama belakang sama 235 40 semua. Jadi emang lebih bebeng lah kalau yang ini. Iya, lebih meaty lagi lah. Lebih meaty lagi. Ya, akhirnya final setnya adalah yang kayak gini Om. Final setnya modelnya gini dan Tapi akhirnya katanya tadi dengar rencana pengen ganti wet spot lagi buat pulang ke ada rencana pergi mau ke ke Bandung, Bandung. ya. Nah, kalau misalnya jadi ke Bandung, mungkin saya mau pakai wet sport lagi. Tapi nanti ya masih dengan setelan yang itu dulu ya. Tapi nanti kedepannya saya pengen ban depannya di 235-in juga. Ya karena hidup saya banyak di mobil, ya saya ganti. Aku tuh ganti apa namanya Head ini? unit. Bukan Apa? head unit, apa namanya Twitter. ini? Sound system. Twitter. Speakernya ya. Jadi semua saya ganti semua pakai JBL. Udah main-main ya, langsung main JBL. Iya, JBL semua. Terus ya namanya aki-aki ya. Jadi taunya JBL kan. Oke. Nah, itu sama diselipin juga ada tambahan subwoofer compact merek Nakamichi tuh di belakang. Jadi masih ada ajeb-ajebnya lah gitu. Dan itu udah cukup buat saya tuh segitu. Kalau malah mau pasang prosesor Pandora aja, ntar aja lah gitu kan. Ini aja udah cukup gitu kan. Nah, head unit saya masih tahan. Nah, terus karena anak saya waktu tahun 2017 itu masih suka ece-ece kalau makan, kalau suka ngompol gitu. Nah, joknya juga saya lapis kulit. Jadi kalau terjadi apa-apa tumpah tinggal dilap. Betul, jadi nggak ngerepotin ya. Ini Ya. aslinya Blue Drew ya? Aslinya ya fabric ya gitu loh. Fabric, tapi kan kain bersihnya biasa. juga lebih susah Makanya, lah. iya, Daripada pakai ini kan kulit lebih enak ya. Iya, ini kan lap. bisa dilap gitu Betul, kan. Kalau betul, itu betul. kan aduh ribet banget dah, PR. Harus dilepas segala biar kering ya. Iya. Nah Om, ini berarti mobil bener-bener untuk harian. Iya.
Nah, paling jauh udah dibawa kemana nih Om mobil ini Om? Paling jauh Pangandaran. Waktu Wow. itu kebetulan Kopdardas ya, Kopi Darat Brandas. Yang kedua bulan Desember. Nah, itu kita konvoy. Itu seluruh Brandas hampir 30 mobil ya. Jawa, dari Jawa Tengah, Jogja, Bandung, Banten, semua kita hampir 30 mobil ke Kopdardas 2 itu. Gitu. Apa yang bikin susah kalau modif mobil ini Om? Masih agak susah nyari aftermarket modifikasinya yang plug and play Om. Oh iya. Lebih banyak misalnya kita mau shock breaker kita harus pakai ini. Jadi Ya mungkin karena memang bukan JDM ya. Jadi kalau misalnya kita main Estilo, kita main FD, itu kan langsung plug and play-nya banyak. Jazz gitu spare kan. part-nya lebih gampang lah Om. Iya gitu loh. Kalau spare part-nya mungkin iya boleh lah sama, tapi untuk modifnya aftermarket-nya susah gitu loh. Bukannya susah ya, maksudnya harus Ekstra lah. mikir Iya, gitu loh. ekstra mikir lah. Ekstra mikir, tapi bisa. Ya. Semua bisa. Om masih boleh pilih mobil impian Om. Om punya pilihan mobil apa Om? Saya agak cerita dulu ya. Boleh, siap. Jadi gini. Anggap pertanyaannya adalah my next car lah ya, my Boleh. dream car gitu. Boleh. Akito nggak bakal dijual. Oke. Karena insya Allah dia akan tetap sama keluarga kita karena dia punya nilai sentimental. Oke. Ya, tapi kalau misalnya untuk nextnya, kalau pengenan mobil klasik tapi ya, pengen punya FD. Oke, Civic FD. Iya, Civic FD itu pengen. Oke. Tapi kalau untuk yang baru-baru, ya paling masih bersekitaran di keluarga Soichiro juga lah. Nah, oke. Pernah nggak sih Om kayak Om bawa mobil ini kan berarti udah cukup lama ya? Ya, Apa cerita yang paling nggak bisa Om lupain pas bawa mobil ini? Ada gak Om? kebetulan kalau cerita sama mobil ini memang sama keluarga Brandas ya. Oke. Jadi memang waktu kita itu adalah touring pertama, saya rame-rame keluar kota jauh dan banyak mobil. Nah itu bareng sama di Kopdardas Brandas itu ya, ke Pangandaran. Nah disitulah saya melihat bagaimana modifikasi itu dites, baik yang ngetes di sisi body kit, sisi kaki-kaki, sisi mesin. Nah karena waktu itu benar-benar jalannya ya ada tol, ada jalan belok-belok, kebetulan rusak, ketemu hujan, ketemu bolongan, ya kalau yang kurang-kurang ya mentok. Itu kejadian gitu loh. Dan di situ saya ngelihatnya gotong royongnya ya, Om Marcel ya, itu aduh luar biasa. Ya. Iya, kita nungguin kalau ada yang ini, kita ikut bantuin sampai selesai. Nah itu dah, sampai di satu titik memang udah ngerasa kita aman semua. Oke ya, kita pamit semua, thank you. Nah itu baru kita mulai pisah beberapa mobil. Itu rasanya gitu lihat Om, sampai merinding ya. ya itu indah banget. Indah banget ya. Jadi Iya. pertemanan itulah yang sebenarnya orang-orang gak ngerti kalau ngapain sih modif mobil. Sebenarnya bukan modif mobilnya aja Om ya. Iya, Lebih ke orang-orang yang setelahnya akan kita temuin. betul. Orang-orang itu kebanyakan kalau anak mobil apalagi itu solidnya luar biasa banget gitu Om. Insya Allah ya. Itu Iya dari kan? tahun 90 saya Iya. gitu. Ketemu orangnya pasti entah dia baik banget kah, entah dia sangat menolong kah, ya gitu-gitu lah Om ya. Iya. Oke, paling nih Om, kita kan ngobrol cukup panjang nih Om ternyata ya. Udah mau 15 menit. Yang paling terakhir saya mau nanya sih Om, Om punya pesan nggak buat anak-anak muda nih yang baru pengen mulai modif gitu? Maaf kalau salah, tapi berdasarkan pengalaman, yang pertama tentuin dulu deh konsepnya atau passion kita nih mau kemana. Kita benar-benar mau cari tampilan, kita mau cari mesin. Jangan sampai nanti pada saat sudah membangun kita berkreasi, karena gini, modifikasi itu
mobil ini adalah kanvas kalau buat saya. Itu jadi kita mau melukis di situ gambar apa, nah itu semua dari awal kita udah tentuin. Kalau tahu-tahu salah, gambar aja buat dihapus susah kan, lukisan kan. Nah, apalagi mobil, kamu sudah beli ini, beli itu, beli ini. Modalnya udah keluar banyak. Nah, habis itu nanti, waduh, gue mau ganti ini, gue salah nih gini, jual, semua rugi gitu loh. Nah, harus tahu konsepnya. Tahu dulu konsepnya, di status batasan-batasannya. Itu ada kesempatan, ada waktu, ada budget. Jangan maksa. Kalau saya mikir gitu, jangan maksa. Nggak perlu mahal, enak dilihat, itu bisa kok. Apalagi kalau misalnya kita udah masuk ke komunitas segala macam, informasi dari teman-teman itu luar biasa banget. Jadi nggak perlu kayak buru-buru juga, jangan ya. Buru-buru jangan gitu. Jadi santai aja, belajar jalan itu udah. Nanti lama-lama jadi oh ini. Dan tentuin juga semua yang balik-balik ke diri kita sendiri, kontrolnya apa segala macam. Oh, gue udah dulu, gue start lagi. Nah, tapi tetap misalnya koridornya di apa, mau di racing kayak, mau di stunts kayak, harus jelas dulu ya. Iya. Jangan takutnya udah mulai, kayaknya cakupan yang gitu deh, gitu ya Om ya. Itu gitu ya. Apa ya, cawe-cawe kayak begitu nanti bonyok sendiri. Iya. Ya pokoknya semua balikin ke konsep dulu. Tentukan batasan-batasannya. Dah, habis itu bismillah, kerjain aja udah gitu loh. Bikin cicil lah dikit-dikit. Cicil lah gitu loh. Benar. Oke. Makasih banget nih Om ya. Udah masuk di How to Treat, udah ngobrol sama Aku yang terima kasih bisa sharing, bisa beribadah. Nah, seneng banget bisa ngobrol sama Om. Jadi kita dapat ilmu nggak sekedar dari anak-anak muda aja, tapi ada dari generasi lain juga Om ya. Di generasi papahnya Marcel. bisa. Jadi ini saling sharing. Jadi dari perspektifnya beda-beda, seru Om. Iya. Gitu ya. Oke. Gitu aja video kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton, makasih. Jangan lupa like, comment, subscribe kalau kalian suka. Kalau nggak suka di dislike aja. Bagiin ke teman-teman kalian mungkin yang penasaran sama modifikasi Honda BR-V ini. Saya Marcel undur diri. Om. Saya Om Jul. Siap. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.